Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang interferensi dan integritas. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Made Tridharma, lalu Atria Agustina, Novita Dewi, Muhammad Sofiyuddin, Maulidina, Fira Zahra, dan Fitri Nursyabilah. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu interferensi. Sebelum membahas tentang hakikat interferensi bahasa, perlu diketahui bahwa dalam fenomena ini terdapat tiga komponen penting, yaitu bahasa sumber atau donor, bahasa penerima atau resipien, dan unsur bahasa yang terserap. Yang disebut sebagai bahasa sumber merupakan bahasa yang menginterferensi bahasa penerima. Jadi, unsur-unsur bahasa yang ditransfer ke dalam bahasa yang lain berasal dari bahasa sumber. Bahasa penerima merupakan bahasa yang menerima unsur-unsur bahasa yang diinterferensi. Sedangkan unsur bahasa yang terserap adalah bentuk-bentuk kaidah atau tingkatan bahasa yang terserap. Dan menjadi bukti bahwa antara kedua bahasa tersebut terjadi sebuah interferensi. Baker menyebutkan fenomena interferensi bahasa dapat dijumpai pada individu yang memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa, di mana interferensi merupakan keadaan seseorang mencampur kedua bahasa dengan bahasa jati mereka. Setelah bahasa jati mereka merupakan istilah yang merajuk pada bahasa ibu, yaitu bahasa yang dipelajari sebagai bahasa pertama. Sedangkan bahasa kedua merupakan bahasa setelah bahasa ibu. Dalam kutipan yang sama, Baker menyebutkan bahwa interferensi terjadi saat seseorang mengalami kesulitan dalam memisahkan antara kedua bahasa tersebut. Dengan kata lain, saat seseorang mengalami kesulitan dalam melafalkan bahasa kedua, pelafal cenderung akan membawa elemen-elemen dari bahasa jati untuk melafalkan bahasa tersebut secara utuh. Klaim interferensi sebagai gangguan bahasa dikemukakan oleh Khair dan Agustina, yang menyebut bahwa interferensi bahasa pada tingkat apapun, fonologi, morfologi, sintaksis, merupakan sebuah penyakit yang dapat merusak kemurnian bahasa yang dilafalkan. Hal ini terjadi karena proses pemengaruhan tersebut sangat kentara. Mengingat ciri atau karakteristik antara kedua bahasa yang terlibat interferensi memanglah berbeda. Dari beberapa kutipan yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa sambil mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber, biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih dikuasai untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Proses ini dianggap sebagai hal yang negatif dalam perspektif kemurnian bahasa karena dapat mengganggu atau merusakkan tatanan bahasa yang sedang digunakan dalam penuturan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan membacakan tentang hakikat dan konsep dasar interferensi. Nah, sebelum membahas tentang hakikat interferensi bahasa, perlu diketahui bahwa dalam fenomena ini terdapat tiga bentuk bahasa: sumber atau donor, bahasa penerima atau resipien, dan unsur bahasa yang terserap. Gendra 2000/121. Yang disebut sebagai bahasa sumber merupakan bahasa yang menginterferensi bahasa penerima. Jadi unsur bahasa yang ditransfer ke dalam bahasa yang lain berasal dari bahasa sumber. Bahasa penerima merupakan bahasa yang menerima unsur-unsur bahasa yang diinterferensi, sedangkan unsur bahasa yang terserap adalah bentuk-bentuk kaidah atau tingkatan bahasa yang terserap dan menjadi bukti bahwa antara kedua bahasa tersebut menjadi sebuah interferensi. Baker 2001/1 menyebut fenomena interferensi bahasa dapat dijumpai pada individu yang memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa bilingual, di mana interferensi merupakan keadaan di mana seorang mencampur bahasa kedua dan bahasa jati mereka. Istilah bahasa jati merupakan istilah yang merujuk pada bahasa ibu.
yaitu bahasa yang dipelajari sebagai bahasa pertama. Bahasa pertama, sedangkan bahasa kedua merupakan bahasa setelah bahasa ibu. Jadi kalau bahasa pertama ya bahasa dari lahir, dari awal, dari dasarnya. Bahasa kedua berarti bahasa yang kita dengar di lingkungan kita. Klaim interferensi sebagai gangguan berbahasa dikemukakan oleh Cher dan Agustina yang menyebut bahwa interferensi bahasa pada tingkatan apapun, fonologi, morfologi, sintaksis merupakan sebuah penyakit yang dapat merusak kemurnian bahasa yang dilafalkan. 1998 banding 165. Hal ini terjadi karena proses pengaruhan tersebut sangat kentara hingga ciri atau karakteristik antara kedua bahasa yang terlibat interferensi memanglah berbeda. Peristiwa interferensi. Peristiwa interferensi secara umum fenomena interferensi bahasa terjadi karena seorang bilingual tidak bisa membedakan atau memisahkan unsur-unsur antara bahasa ibu dan bahasa kedua. Dalam situasi yang konkret, interferensi dapat terjadi saat seorang bilingual mengalami kendala dan melafalkan bahasa kedua yang kemudian proses kognitif secara membawa fitur bahasa ibu yang lebih dikuasai untuk membantu dalam proses pelafalan. Secara lebih detail, Weinreich 1970 banding 64 sampai 65 menyebut setidaknya ada 7 faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi. Faktor-faktor tersebut antara lain. Yang pertama ada kedewasaan pelafal atau penutur bahasa. Kedewasaan atau kemampuan melafalkan dua bahasa merupakan sumber utama terjadinya interferensi bahasa. Seorang yang hanya menguasai satu bahasa tidak akan dijumpai. Fenomena interferensi dalam diri seorang di bahasa akan menyebabkan terjadinya proses kontak bahasa, yaitu peristiwa pemakaian dua bahasa secara bergantian sehingga berpeluang terjadi interferensi bahasa. Tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima. Maksudnya adalah rendahnya kemampuan atau pengetahuan pelafal atas kaidah bahasa kedua yang dilafalkan. Hal tersebut nantinya akan berujung pada pengabaian kaidah-kaidah bahasa penerima. Terjadi pengambilan unsur-unsur bahasa sumber atau bahasa ibu yang lebih dikuasai. Akhirnya bahasa penerima yang dilafalkan baik secara lisan maupun tulis akan diinterferensi oleh bahasa ibu dalam berbagai macam bentuk secara tidak terkontrol. Tidak cukupnya kosakata bahasa pertama, bahasa penerima. Jadi faktor ini bergantung pada kemampuan individu dalam mempelajari kaidah bahasa. Pada dasarnya seseorang mempelajari bahasa kedua dengan belakangnya untuk tujuan tertentu yang menunjang kehidupannya. Karenanya, proses pembelajaran juga disesuaikan atas keperluan tersebut. Jika individu berada dalam situasi kehidupan yang berbeda atau dunia luar, namun masih dalam koridor bahasa kedua yang dipelajari, tertentu juga akan menambah jumlah kosakata yang harus dikuasai. Jika individu tersebut tidak memiliki jumlah kosakata yang mumpuni untuk berinteraksi, maka mereka akan menggunakan atau meminjam kosakata dari bahasa ibu. Proses ini tentunya akan menghasilkan sebuah konsep yang baru dalam bahasa yang dihafalkan sehingga akan menimbulkan suatu interferensi. Baik, di sini saya Atria akan melanjutkan menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi. Faktor selanjutnya yang melatar belakangi terjadinya interferensi yaitu menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan. Beberapa kosakata yang jarang digunakan oleh individu lama-kelamaan akan menghilang. Jika hal ini terjadi, jumlah kosakata yang dikuasai oleh pelafal akan berkurang, sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam melafalkan bahasa. Jika pelafal mengalami kendala untuk melafalkan kosakata yang hilang, pelafal akan mengambil unsur dari bahasa ibu yang kemudian akan terjadi proses interferensi. Selanjutnya yaitu faktor kebutuhan persamaan kata atau sinonim. Sinonim atau padanan kata yang bermakna sama merupakan sarana variasi untuk berbahasa. Penggunaan sinonim sangat penting dalam berbahasa, di mana bertujuan untuk menghindari pemakaian kata yang sama secara berulang-ulang agar tidak terjadi kejelikan. Karena tergolong penting,
Pemakai bahasa sering melakukan peminjaman kosakata dari bahasa sumber untuk memberikan sinonim pada bahasa penerima sehingga terjadi interferensi. Faktor yang keenam adalah prestis bahasa, sumber, dan gaya bahasa. Ada beberapa kondisi di mana pelafal menganggap bahwa kemampuan menguasai bahasa sumber merupakan sebuah prestis jika ditujukan dalam berinteraksi. Hal ini akan memicu terjadinya interferensi pada bahasa penerima, mengingat pelafal akan berupaya untuk menyisipkan beberapa unsur-unsur bahasa sumber guna menunjukkan bahwa dia juga memiliki kemampuan melafalkan bahasa tersebut. Selanjutnya, faktor ketujuh atau yang terakhir, yaitu terbawa kebiasaan bahasa ibu. Faktor terbawanya kebiasaan bahasa ibu terjadi karena kurangnya kemampuan pelafal untuk berbahasa dengan bahasa penerima. Tingkat kemampuan bahasa ibu yang tergolong tinggi akan mempengaruhi pelafalan bahasa penerima yang tergolong lebih rendah saat menghadapi sebuah hambatan berbahasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Saya Fitri Nursyadila. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa integrasi dan faktor terjadinya integrasi. Pada awalnya, pemakai bahasa akan menggunakan suatu bahasa untuk melafalkan bahasa lain. Jika unsur yang dipinjam ini bisa diterima dan turut digunakan oleh pelafal atau penutur lain secara periodik dalam waktu yang lama atau tidak terlalu lama atau belum lama, namun sangat diperlukan karena belum adanya padanan kata, maka unsur tersebut diklaim sebagai unsur bahasa yang berintegrasi. Proses peminjaman unsur bahasa yang terintegrasi ke dalam bahasa lain akan mengalami penyesuaian berdasarkan sistem atau kaidah bahasa penerima. Lama waktu proses penyesuaian tersebut akan sampai pada tahap integrasi bergantung pada bentuk bahasa antar keduanya. Dengan kata lain, jika unsur atau kaidah bahasa sumber dimiliki banyak kesamaan dengan bahasa penerima, maka proses penyesuaian akan cenderung cepat. Secara lebih detail, terdapat 3 faktor lain yang mempengaruhi terjadinya integrasi. Ketiga faktor tersebut ialah yang pertama, kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan. Semakin mirip antara satu dengan yang lainnya, maka akan semakin cepat berintegrasi. Yang kedua, urgensi penyerapan unsur bahasa. Semakin penting unsur bahasa tersebut dalam pemakaian bahasa penerima, maka semakin sering digunakan sehingga semakin cepat berintegrasi. Yang ketiga, sikap bahasa pada penutur bahasa penerima, di mana terdapat kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran akan norma-norma bahasa. Jika sikap bahasa ini semakin menurun, maka akan semakin berpeluang terjadi integrasi. Fenomena integrasi dalam sebuah bahasa dapat dikatakan memang sukar untuk dibedakan dengan interferensi. Satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk membedakan secara konkret hal tersebut adalah adanya pedoman berupa kamus. Dengan kata lain, jika unsur serapan atau bentuk interferensi telah tercantum dalam kamus bahasa penerima, maka dapat dikatakan bahwa unsur tersebut telah terintegrasi. Begitu juga sebaliknya, jika belum tercantum dalam kamus, maka proses masih berada dalam tahap interferensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, saya Novita Diastari akan menjelaskan bentuk-bentuk integrasi. Dikutip dari Solihah, setidaknya ditemukan 4 bentuk integrasi. Yang pertama ada integrasi audial. Integrasi audial merupakan bentuk integrasi yang terjadi melalui persepsi pendengar. Dengan kata lain, mulanya pelafal atau pemakai bahasa mendengar bahasa dari penutur aslinya, kemudian mencoba untuk melafalkannya sesuai dengan apa yang didengar. Contohnya pada bahasa Belanda itu ada zurzak,
Rusak itu artinya sirsak. Kemudian ada chauffeur yang artinya itu sopir. Bentuk yang kedua itu ada integrasi visual. Integrasi visual merupakan bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa asli kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. Aturan pengubahan tersebut dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contohnya itu pada bahasa Belanda ada blauw yang artinya belau. Kemudian pada bahasa Inggris ada association yang artinya itu asosiasi. Kemudian ada standar yang artinya itu standar. Kemudian yang ketiga ada integrasi penerjemahan langsung. Integrasi penerjemahan langsung merupakan integrasi dengan mencarikan kata yang sepadan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Contohnya itu pada bahasa Inggris ada airport yang artinya bandara atau bandar udara. Kedua itu ada balance budget yang artinya itu anggaran berimbang. Yang keempat ada integrasi penerjemahan konsep. Integrasi ini dilakukan dengan mengkaji konsep kosakata asing kemudian dicarikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu ada pada bahasa Inggris ada medication yang artinya itu pengobatan. Kemudian ada brother-in-law yang artinya itu saudara ipar laki-laki. Nah, berbeda dengan integrasi bahasa asing. Proses integrasi bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia tidak terlalu menimbulkan masalah atau persoalan. Menurut Cair dan Agustin menyebut kondisi linguistik pada bahasa daerah tergolong sempurna dengan bahasa Indonesia sehingga proses integrasi terjadi dalam bentuk kontegrasi, yaitu penyerapan kosakata. Jika dalam tataran kosakata sudah termasuk dalam integrasi, maka kata tersebut sudah disetujui. Menurut Solehudin menyebutkan beberapa contoh kosakata bahasa Indonesia yang terlahir dari integrasi bahasa daerah diantaranya ada nyeri, barong, canting, dandan, jorok, cengek, cewek, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan sistem bahasa aspek serapan. Perubahan dan perkembangan bahasa baik secara nasional ataupun internasional sulit dihindari. Hal ini terjadi akibat alkulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur suatu bahasa ke penutur bahasa lain, sehingga terjadilah perubahan dialek-dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Namun demikian, bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat penuturnya, seperti tingkat pendidikan, sosial, budaya, dan bahkan penguasaan iptek. Menurut Pojé Soedarno, proses perubahan bahasa itu bermacam-macam. Yang dapat diidentifikasikan diantaranya yaitu yang pertama ada perubahan internal. Perubahan internal yang terjadi pada sistem gramatikannya. Perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan. Yang kedua yaitu perubahan eksternal, yaitu perubahan yang disebabkan oleh datangnya pengaruh dari bahasa lain. Perubahan ini biasanya dengan proses yang relatif cepat, dan perubahan ini biasanya dimulai dari kekayaan leksikonnya. Perubahan eksternal ini tidak hanya
terbatas pada kekayaan leksikonnya saja, akan tetapi bisa menjalar ke unsur bahasa yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain berdasarkan kaidah bahasa penerima. Jadi, kata serapan dapat dikatakan sebagai kata serapan jika memenuhi kaidah-kaidah kebahasaan, terutama bahasa Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik teman-teman semuanya, saya Fira Azhara yang akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai sumber perluasan kosakata. Sebelum masuk ke materinya, unsur atau aspek serapan berdasarkan prosesnya diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu ada adopsi, adaptasi, dan pungutan terjemahan. Adopsi adalah unsur serapan yang dipungut secara utuh tanpa perubahan atau penyesuaian dengan bahasa pertama. Sedangkan adaptasi adalah unsur serapan yang disesuaikan dengan ejaan dan lafal Indonesia. Perubahan atau penyesuaian kata-kata asing tersebut tergantung pada sistem fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Menurut Arsya, secara garis besar ada 2 sumber perluasan kosakata, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yang merupakan faktor adanya penyerapan bahasa, yaitu swadaya bahasa dalam bahasa internalnya. Maksudnya, pengayaan bahasa yang dapat terwujud melalui beberapa pola, diantaranya aktivasi kata-kata lama, pembentukan kata-kata baru, penciptaan kata-kata baru, dan pengakroniman. Contoh pengaktifan kata-kata lama dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dari munculnya beberapa kata seperti kata bahla dalam bahasa Sunda, yang berarti zaman dahulu, atau muncul kata-kata baru seperti kata zaman now, yang artinya zaman sekarang. Yang kedua, sumber eksternal. Sumber eksternal atau sumber luar dapat terjadi melalui perluasan dari bahasa-bahasa serumpun dan sebagainya. Perluasan bahasa dari bahasa lain atau bahasa serumpun biasa terjadi lantaran adanya interaksi sosial dan intensitas komunikasi. Sebagai contoh, perluasan bahasa di Indonesia diduga berasal dari bahasa Arab. Para ahli bahasa memperkirakan kosakata bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang diduga merupakan serapan dari bahasa Arab yang relatif sangat banyak. Diperkirakan sebanyak 2.000 sampai 3.000 kata, atau diperkirakan 10 sampai 20% dari bahasa Indonesia atau Melayu keseluruhan. Itu saja penjelasan dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari materi ini yaitu interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber, biasanya bahasa ibu atau bahasa yang lebih disukai, untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis, seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Fenomena interferensi bahasa terjadi karena seseorang bilingual tidak bisa membedakan atau memisahkan unsur-unsur antara bahasa ibu dengan bahasa kedua. Faktor yang melatar belakangi terjadinya interferensi diantaranya yaitu kedewibahasaan pelafal atau penutur bahasa, tipisnya kesetiaan pelafal atau penutur bahasa penerima, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima, menghilangnya beberapa kosakata yang jarang digunakan, kebutuhan persamaan kata atau sinonim, prestase bahasa, sumber dan gaya bahasa, dan terbawa kebiasaan bahasa ibu. Lalu terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi, diantaranya yaitu kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan, urgensi penyerapan unsur bahasa, dan sikap bahasa pada penutur bahasa penerima. Proses perubahan bahasa itu bermacam-macam. Paling tidak ada 2 macam yang bisa diidentifikasi, yakni perubahan internal yang terjadi pada sistem gramatikanya. Perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan, dan perubahan eksternal yaitu perubahan yang disebabkan oleh datangnya pengaruh dari bahasa lain.
Sekian dari materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.